Nah, baik, sekarang kita masuk ke diagram entity relationship ya, atau diagram IR. Jadi diagram ini bisa digunakan untuk tadi ya, memodelkan data dari perancangan basis data yang tentunya nantinya ya akan ditransformasikan atau diimplementasikan ke dalam basis data. Jadi diagram IR ini digunakan untuk menggambarkan model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi. Yang tentunya masing-masing komponen ini dilengkapi dengan atribut ya, yang merupakan karakteristik dari masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi. Yang dalam hal ini itu akan merepresentasikan seluruh fakta dunia nyata yang sedang kita tinjau. Jadi tentunya ketika kita merancang menggunakan IR model ya, itu kita harus sesuaikan dengan studi kasus yang sedang kita hadapi ya, yang sedang kita tinjau, yang sedang kita analisis untuk dibuat rancangan basis datanya. Nah, notasi simbolik yang ada di diagram IR itu diantaranya adalah yang pertama ada himpunan entitas ya, itu disimbolkan atau notasinya bentuknya ya itu persegi panjang ya. Berarti kalau ini adalah himpunan entitas E ya, karena ada teks E di dalam persegi panjang ini. Kemudian ada simbol elips ya, di dalamnya ada teks. Di sini contohnya ada A underscore. Berarti elips ini merupakan atribut A ya, dengan nama A ya, dan atribut A ini sebagai kunci ya, karena ada tanda garis bawah ya. Atribut kunci itu ditandai dengan underscore ya, atau garis bawah. Kemudian yang berikutnya ada himpunan relasi ya. Notasinya adalah simbol simbol diamond ya, simbol decision ya, simbol belah ketupat ya. Ini menggambarkan himpunan relasi ya. Berarti kalau ini himpunan relasi R ya, karena ada teks R di dalam notasi belah ketupat ini. Kemudian ada garis ya, ini untuk menggambarkan atau untuk menghubungkan masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi. Begitu juga dengan himpunan entitas dan atributnya, itu dihubungkan dengan sebuah garis ya. Nah, ini ya penjelasannya tadi ya. Ada persegi panjang, lingkaran atau elip, belah ketupat, garis ya, yang masing-masing fungsinya sesuai dengan peruntukannya ya. Kardinalitas relasi dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau dengan pemakaian simbol angka 1 dan 1 ya, misalkan ya, untuk relasi 1 ke 1, 1 dan N untuk relasi 1 ke banyak, atau sebaliknya. Kemudian N dan N untuk relasi banyak ke banyak. Dan ini harus konsisten ya, kalau kita sudah menggunakan pemakaian simbol ini ya, pemakaian angka untuk menggambarkan sebuah derajat relasi ya, atau kardinalitas relasi, maka di semua diagram yang kita buat harus menggunakan simbol yang sama ya. Nah, contoh ya, contoh-contoh penggambaran relasi menggunakan IRD ya. Nah, ini ya, ada yang pertama ya, yang relasi one to one ya. Ada himpunan relasi dosen, ada himpunan relasi jurusan, kemudian ada himpunan entitas dosen, himpunan entitas jurusan, kemudian himpunan relasi mengepalai atau menjabat ya. Tadi ya contohnya ini untuk menggambarkan one to one ya. Dosen punya atribut nama dosen dan alamat dosen. Ternyata nama dosen dijadikan sebagai key ya. Kemudian jurusan ada atribut kode jurusan, nama jurusan ya. Kode jurusan sebagai key ya. Dan di antara himpunan dosen dan himpunan jurusan ada relasi mengepalai. Relasi mengepalai mempunyai atribut nama dosen dan kode jurusan ya. Ini adalah contoh dari IAD dengan relasi one to one. Kemudian ada contoh one to many ya. Dosen mengajar mata kuliah ya. Ada himpunan dosen, ada himpunan entitas mata kuliah, kemudian ada himpunan relasi mengajar ya. Ternyata relasinya adalah one to many ya. Karena satu dosen bisa ngajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah tidak bisa diajar oleh
banyak dosen, ya, tidak sebaliknya, ya. Tapi ini juga tergantung dari aturan sebuah perguruan tinggi yang sedang kita tinjau, yang sedang kita analisis perancangan basis datanya, ya. Tergantung studi kasusnya, ya. Nah, ini contoh dari many to many, ya, mahasiswa mengambil mata kuliah, ya. Himpunan entitas mahasiswa, himpunan entitas mata kuliah, di antaranya ada himpunan relasi mengambil. Ya, satu mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke tahap pembuatan diagram IR. Ya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi, tahapan pertama kita harus menganalisis dan mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi, kita tetapkan, ya, seluruh himpunan entitas yang terlibat. Ya, misalkan nih, studi kasusnya di sistem informasi akademik. Kita harus identifikasi tuh, himpunan entitas yang terlibat di sistem informasi akademik itu apa saja. Kemudian kita tetapkan. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Ini penting, ya. Setelah kita tentukan himpunan entitasnya, masing-masing himpunan entitas itu kita analisis, ya. Atribut key-nya tuh mana, ya. Atribut kuncinya tuh mana. Ya. Nah, untuk atribut key sendiri nanti kita ada proses, ada ini, ya, ada pertemuan khusus yang membahas itu. Kenapa sih atribut ini sebagai key gitu, ya, ada alasannya. Kemudian tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Ya. Jadi setelah tahapan 1, tahapan 2 terselesaikan, ya, selesai, maka tahapan ketiga adalah menetapkan himpunan relasinya. Ya, masing-masing di antara himpunan entitas yang ada, mana sih himpunan relasinya, ya. Kemudian tahapan selanjutnya menentukan derajat atau kardinalitas relasinya untuk setiap himpunan relasi. Setelah himpunan relasi terbuat, ya, maka kita menentukan derajatnya. Ini hubungannya apa nih? Jenisnya, ya, one to many atau many to many atau one to one, ya. Kemudian melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, setelah lengkap tuh, ya, langkah 1 sampai langkah 4, ya, himpunan entitasnya sudah ada, atribut key-nya sudah ada, himpunan relasinya sudah ada, kemudian derajat relasinya sudah kita tetapkan, ya. Tahap berikutnya adalah kita melengkapi dengan atribut yang bukan key, ya, untuk masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi. Nah, kita ke studi kasus, ya, sebagai pelengkap untuk pemahaman kita, ya. Satu tadi, ya, tahapan pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Sebagai contoh, kita akan mencoba menerapkan langkah-langkah pembuatan IRD untuk kasus lingkup sistem perkuliahan sederhana yang kemarin kita bahas, ya, yang MDK, ya. Sistem perkuliahan atau akademik sebenarnya sangat kompleks. Nah, kita akan sederhanakan sebagai contoh saja, ya. Setelah kita identifikasi, maka kita akan menetapkan 3 buah himpunan entitas. Ya, setelah kita identifikasi analisis, ternyata ada 3 buah himpunan entitas yang akan terlibat, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Atau MDK kemarin, ya, mahasiswa, dosen, dan kuliah. Ya. Nah, ini, ya, tahapan pertama itu hanya menentukan ini, ya, himpunan entitasnya. Ada himpunan entitas mahasiswa, himpunan entitas mata kuliah, dan himpunan entitas dosen. Tahapan kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas, ya. Atribut key di masing-masing himpunan entitas merupakan atribut terpenting, ya. Ingat, ya, ini atribut terpenting yang dapat mengidentifikasi atau yang dapat membedakan setiap entitas yang ada di dalamnya. Berarti kalau membedakan ini harus sifatnya unik, ya, tidak boleh ada yang sama, ya,
nilainya untuk atribut tersebut untuk setiap entitas yang ada di himpunan entitas. Nah, keberadaan atribut key juga menjadi tanda atau ciri tentang kebenaran eksistensi sebuah himpunan entitas. Ya, sebagai tanda bahwa himpunan entitas ini memang betul ada, ya. Kalau sebuah himpunan entitas tidak ada penciri, tidak ada atribut key yang memang dia bisa membedakan, berarti dipertanyakan apakah itu betul-betul himpunan entitas, ya. Cirinya himpunan entitas, ya, eksistensinya adalah pasti dia punya sebuah atribut yang sifatnya unik, ya, itu pasti. Kemandirian sebuah himpunan entitas dapat dilihat dari kejelasan atribut key dan perbedaannya dengan key pada himpunan entitas lain, ya. Jadi eksistensi sebuah himpunan entitas itu dapat dilihat dari kejelasan atau dia pasti punya atribut key dan key-nya ini itu berbeda dari himpunan entitas yang lain. Kalau himpunan entitas mahasiswa itu pasti dia kuat, ya. Pasti dia sebuah himpunan entitas. Karena apa? Dia pasti punya atribut key, ya. Dan atribut key itu yang dimiliki himpunan entitas mahasiswa tadi itu pasti berbeda dengan himpunan entitas yang lain. Misalkan himpunan entitas dosen, ya. Dosen itu nggak akan punya NIM, ya. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa itu nggak akan punya nomor induk dosen, ya. Jadi gimana ya? Setiap himpunan entitas itu pasti ada atribut key yang sifatnya kuat, ya, yang dia akan berbeda dengan himpunan entitas yang lain, ya. Nah, ini berarti ini, ya, kita selanjutnya menentukan apa tadi, atribut key-nya mana, ya. Mahasiswa misalkan atribut key-nya NIM, mata kuliah atribut key-nya kode MK, dan dosen atribut key-nya adalah nama dosen. Tahap ketiga, ya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya, ya. Langkah ini juga merupakan langkah penting dalam pembuatan IRD. Kualitas rancangan basis data sangat ditentukan oleh ketepatan, ya, dalam menentukan relasi yang terjadi. Relasi yang ditetapkan harus mengakomodir semua fakta yang ada dan menjamin bahwa semua kebutuhan penyajian data, ya, ini akan terakomodir, ya. Akan tetapi kita harus tetap mempertimbangkan kemudahan operasi pengolahan data nantinya. Untuk itu relasi yang sifatnya tidak langsung itu harus ditiadakan, ya. Contoh ini, ya, kita harus melihat fakta, ya. Kita menentukan relasi mengambil, menentukan relasi mengajar, itu memang ada fakta yang terjadi di sistem informasi akademik ini, ya, bahwa mahasiswa itu bisa ngambil mata kuliah, bahwa dosen itu bisa mengajar mata kuliah tertentu, ya. Jadi dasarnya juga dari fakta, ya, yang terjadi di sistem informasi akademik ini, ya, yang sedang kita analisa, ya. Ternyata entitas mahasiswa itu berhubungan, ya, dengan entitas mata kuliah, ya. Jadi ini, ya, ternyata entitas mahasiswa berhubungan dengan entitas mata kuliah. Hubungannya apa? Oh, ternyata hubungannya mengambil, ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah, ya. Kemudian, oh, yang menjadi foreign key adalah NIM dan kode MK di relasi mengambil, ya. Kemudian di relasi mengajar, foreign key-nya adalah kode MK dan nama dosen, ya. Ini adalah kunci tamu, ya, kode MK itu dari atribut kode MK yang ada di entitas mata kuliah, kemudian nama dosen itu diambil dari atribut nama dosen yang ada di entitas dosen, ya. Himpunan relasi mengambil dan mengajar merupakan relasi langsung yang terjadi antara himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah serta himpunan entitas dosen dan mata kuliah, ya. Kemudian masih tahap ketiga, ya, ini lanjutannya, ya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas tadi, ya.
Himpunan relasi mengambil akan mengakomodasi fakta bahwa sejumlah mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu, ya, dan sebaliknya sejumlah mata kuliah yang diambil atau dipelajari oleh mahasiswa tertentu. Himpunan relasi mengajar akan mengakomodir fakta tentang dosen yang mengajar mata kuliah tertentu. Katakanlah ada kebutuhan untuk menyajikan informasi tentang mahasiswa mana saja yang diajar oleh seorang dosen. Ya, tapi kita tidak perlu membuat relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan dosen karena kebutuhan penyajian informasi semacam itu sangat mungkin terpenuhi dengan melakukan query join yang melibatkan himpunan entitas kuliah dan kedua himpunan relasi, ya, baik mengambil dan mengajar. Jadi nggak perlu sebetulnya. Tapi kalau kita kepingin tahu siapa saja sih mahasiswa yang diajar oleh dosen A, ya gampang ya. Kita tinggal melakukan query join, ya. Kita tidak perlu membuat tabel yang merupakan implementasi dari relasi antara entitas mahasiswa dan entitas dosen. Nggak perlu, ya. Karena sudah ada relasi mengajar tadi, ya. Kemudian ada relasi mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya, tinggal kita join saja antara tabel dosen, kemudian tabel mahasiswa, dan relasi mengajar dan mengambil. Ya, kalau di sini kan kelihatan ya. Nah, ini ya. Di sini ada mengajar itu ada kode MK ya. Kemudian di mengambil juga ada kode MK. Clear ya, langsung ketemu ya. Dosen ini mengajar kode MK ini. Nah, kode MK ini juga diambil oleh mahasiswa ini. Nah, berarti kita bisa tahu tuh ya, mahasiswa ini ngambil mata kuliah A diajar oleh dosen A misalkan ya. Berarti kita bisa langsung tahu ya kalau kita join ya. Kalau kita melakukan query join ya antar entitas dan relasi yang ada di sistem informasi akademik ini. Ya. Kemudian tahap keempat adalah menentukan derajat relasi atau kardinalitas relasi untuk setiap hubungan relasi. Fakta yang sedang kita tinjau misalkan memperlihatkan bahwa seorang mahasiswa itu boleh mengambil beberapa mata kuliah dan begitu juga sebaliknya, sebuah mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Maka bisa kita tentukan derajat relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, banyak ke banyak. Ya, memang faktanya seperti itu ya yang terjadi ya. Satu mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Ya. Sementara itu, fakta yang ada juga menunjukkan bahwa seorang dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, tetapi tidak sebaliknya ya. Setiap mata kuliah hanya dipegang oleh seorang dosen. Maka derajat relasinya adalah satu ke banyak ya. Satu dosen bisa ngampu banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah tidak bisa diampu oleh banyak dosen ya. Tidak sebaliknya ya. Contohlah kelas basis data C1 ini ya, atau kelas basis data A ya. Ya hanya bisa diampu oleh saya ya. Tapi saya bisa ngampu banyak kelas ya. Basis data A, kemudian basis data B, pemrograman visual dan lain sebagainya ya. Kemudian tahapan terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut pelengkap, atribut non-key. Ya. Langkah ini merupakan langkah pelengkap sehingga tidak sepenting langkah sebelumnya. Keberadaan atribut ini merupakan refleksi ya pengakomodian fakta yang memang ada pada sebuah entitas. Nah, atribut deskripsi tidak begitu berperan dalam membentuk pemahaman kita dalam membaca diagram IR ya. Bahkan jika merancang basis data pada sistem yang besar dan kompleks, justru langkah ini akan diabaikan. Karena kalau misalkan relasinya itu entitas dan relasinya itu sangat banyak, ya, kita lengkapi juga dengan atribut deskriptif, ya, atribut pelengkap yang bukan key akan sangat kompleks, ya. Karena ini ya, biasanya jumlah atribut yang ada cukup banyak dan akan mengganggu ya ketika kita membaca diagram IR. Misalkan satu entitas atributnya ada 10, sedangkan entitasnya ada 20. Berarti apa? Berapa? 20 kali 10, 200 notasi atribut. Ya, ini akan sangat kompleks. Solusinya kita dapat memisahkan ya pendeklarasian atribut deskriptif dari diagram M menggunakan kamus data. Ya, cukup
atribut-atribut penting saja yang ada di diagram IR. Tapi boleh saja ya kita mencantumkan semuanya itu boleh, selama tidak mengganggu. Ya, selama diagram IR ini kita bisa baca dengan mudah. Ya. Tapi ketika ini mengganggu ya, sangat banyak atribut deskriptifnya ya. Contoh lah, mahasiswa aja. Bisa saja identitas mahasiswa itu atributnya banyak banget ya. NIM, nama, alamat, tanggal lahir, nomor handphone, nama orang tua, nilai ijazah di SMA-nya ya, kemudian apalagi jenis kelamin dan lain sebagainya. Bisa banyak sekali atribut yang melekat pada mahasiswa. Bayangkan kalau dicantumkan semua, akan sangat kompleks. Nah, kamus data ya, ini berisi daftar atribut yang diupdate dengan tanda kurung kurawal. Atribut yang berfungsi sebagai key juga dibedakan dengan yang bukan key dengan menggarisbawahi atribut tersebut. Ya. Maka rancangan IRD dari kasus di atas dapat digambarkan dengan menambahkan kamus data seperti ini ya. Nah, bisa saja hanya seperti ini atau kita bisa mencantumkan atribut key-nya saja ya, atau bahkan tidak sama sekali ya. Nah, ini ya. Ada diagram IR seperti ini, kemudian atributnya ditulis di kamus data ya. Mahasiswa ya, atributnya apa aja? NIM, nama, alamat, tanggal lahir. NIM kita garis bawahi karena NIM ini sebagai key. Mata kuliah ada kode MK, nama MK, SKS semester. Ya, kode MK kita garis bawahi karena kode MK sebagai primary key dan seterusnya ya. Nah, jadi simpel sekali ya diagram IR ya. Oke, demikianlah bagaimana tahapan dalam membangun sebuah diagram IR ya, atau entity relationship diagram. Nah, untuk sebagai ini ya, sebagai tugas ya, untuk semakin ya menambah pemahaman kalian dalam memahami bagaimana diagram IR ini dibentuk, dirancang, maka akan saya berikan sebuah tugas ya. Silakan kalian membuat rancangan IRD ya. Sederhana saja ya, dengan studi kasus seperti ini ya. Ada 5 pilihan studi kasus ya, boleh memilih salah satu: minimarket, kepegawaian, sistem inventory, perpustakaan, dan reservasi hotel. Ketentuan tugasnya ya, tugas dikerjakan mandiri atau individu. Minimal ada 3 himpunan entitas dan ada 2 himpunan relasi. Ya, minimal itu. Kemudian digambarkan sesuai dengan tahap tadi ya, ada 5 tahapan. Ya. Kemudian IRD bisa digambar dengan menulis ini ya di kertas ya, dengan tulis tangan atau dengan menggunakan tools tertentu ya. Misalkan dengan Microsoft Visio ya, Office Visio, atau dengan Word pun bisa ya, dengan insert shape ya. Kemudian file tugas disimpan dalam format PDF, diberi identitas dan nama filenya sesuai dengan ketentuan ini ya. Dikumpulkan melalui on-class pada kolom assignment maksimal sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.